warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Pramuditasari dengan NIM 430402200022 dari kelas 5A Psikologi Profetik. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Psikologi Profetik. Jadi buku ini adalah karya Ustadz Agus Hermawan, SPDI MA, dan Erlina Wijayanti. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Yayasan Hajah Kartini Kudus. Buku ini terdiri dari sekitar 64 halaman, yaitu tidak tebal dan tidak tipis, dan di dalamnya membahas 10 bab, yang mana akan saya review hanya bab 1 hingga bab 5. Pada bab 1 itu ada konsep manusia dalam perspektif profetik. Jadi pada bab 1 ini dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik dan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Berdasarkan penjelasan pun ada peran dan tugas manusia, yaitu bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan bertanggung jawab kepada Allah dengan menaati apa yang telah diperintahkan dan menjauhi larangannya. Jadi pada bab ini itu menjelaskan tentang akhlak manusia baik ukhrawi maupun duniawi. Lanjut pada bab 2, yaitu sejarah perkembangan psikologi profetik. Jadi pada awalnya psikologi profetik ini dikaji oleh Kuntowijoyo, lalu dikembangkan oleh Az-Zaki dengan nama psikologi kenabian. Dari bab 2 ini dijelaskan mengenai faktor. Jadi yang menyusun psikologi profetik itu ada beberapa, yaitu dengan objek kajian manusia, kemudian fungsinya untuk membahas eksistensi jiwa manusia dengan tujuan mengatasi persoalan yang saat ini sedang terjadi. Maksud persoalan yang sedang terjadi itu kan sekarang banyak banget masalah kompleks yang mungkin bisa diatasi dengan pengetahuan Islami. Jadi tujuan lain yaitu menambah wawasan tentang psikologi profetik yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian lanjut pada bab 3, yaitu persamaan dan perbedaan psikologi Islam dan psikologi profetik. Kalau psikologi Islam sendiri itu membahas mengenai tingkah laku manusia yang berdasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau psikologi profetik itu kita mengadaptasi tingkah laku Nabi, kan pasti Nabi Muhammad SAW tingkah lakunya baik ya, tingkah laku positif. Nah, tujuan dari psikologi profetik ini ya kita membahas tentang perilaku kenabian yang sebagaimana atau seharusnya kita tiru atau kita contoh. Kemudian untuk persamaannya sendiri, kedua ilmu ini baik psikologi Islam dan psikologi profetik membahas mengenai eksistensi jiwa dan tingkatan jiwa seperti al-qalbu, an-nafs, akal, dan ar-ruh. Kemudian lanjut ke bab 4. Di bab 4 itu ada peluang dan tantangan psikologi profetik. Dari psikologi profetik tadi kan kita tahu bahwa ini artinya psikologi kenabian. Nah, untuk peluangnya sendiri, psikologi profetik ini sangat berpeluang apalagi kita sedang berada di era globalisasi. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau menyemarakkan tentang hal-hal Islam atau pandangan Islam tentang kenabian. Tapi pada peluang tersebut yang pasti ada tantangan. Nah, tantangannya sendiri yaitu umat Islam itu dikatakan dalam buku ini banyak yang tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan, apalagi untuk mereka yang memandang adanya ilmu sains barat dan yang non barat gitu. Itu saja untuk peluang dan tantangan. Lanjut pada bab yang kelima, yaitu jiwa dalam perspektif profetik. Nah, pada bab ini itu dijelaskan bahwa jiwa dalam perspektif profetik itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu apa saja? Yang pertama adalah nabati. Jadi untuk jiwa nabati ini maksudnya kita masih membutuhkan makan, kita masih membutuhkan hal-hal tentang fisiologis. Kemudian yang kedua ada jiwa hewani.
Jiwa hewani ini dimaksudkan yaitu kita sebagai manusia itu masih memiliki hawa nafsu. Kemudian yang ketiga ada jiwa insani. Jadi untuk insani ini berkaitan dengan manusia, yaitu potensi-potensi yang kita punya. Pada bab 5 atau jiwa dalam perspektif profetik ini juga membahas tentang tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia. Tingkatan yang pertama yaitu robbani. Jadi tingkatan robbani itu maksudnya adalah sempurna. Jadi kita sudah suci, kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah baik dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada tingkatan mutmainnah, yaitu kita sudah memperoleh ketenangan dan kedamaian. Yang ketiga itu ada rodiyah. Jadi rodiyah itu kita sudah mendapat pencerahan dari Allah, dari Tuhan. Itu saja bab 1 sampai bab 5 yang bisa saya review. Mungkin untuk review bab 6 sampai bab 10 bisa di lain kesempatan. Jadi saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Menurut saya buku ini sudah bagus dan kekurangannya mungkin hanya pada fontnya ini terlalu kecil ya, tapi untuk harga 25.000 buku ini sangat affordable dan bagi kalian yang hobinya membaca ini bisa jadi salah satu wishlist yang harus dibeli. Terus karena kajian profetik itu kan belum terlalu banyak ya, jadi mungkin referensinya masih terlalu sedikit. Tapi buku ini bagus untuk dijadikan referensi karena sudah mencakup nilai-nilai profetik, terus pengertian-pengertian ini sudah sangat lengkap. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Di check out, bisa dibeli. Ini untuk harga 25.000 udah affordable, bagus, dan kekurangannya hanya di itu saja menurut saya. Pada font atau tulisannya itu terlalu kecil. Tapi buku ini sudah bagus kok. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.